Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsul Ramli. Selamat pagi semuanya. Ini pagi bukan sore. Meskipun ada siluet-siluet cahaya semburat orange ya, jingga dari mentari pagi. Hari ini saya kembali karena memang target setiap kali mendapatkan momen yang berharga, targetnya ada 3 vlog minimal ya. Sekarang saya masih melanjutkan ini sebagai wujud kontribusi saya terhadap ketekunan kawan-kawan perwakilan dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, kemudian Jawa Timur, Sulawesi Selatan, kemudian Kepulauan Riau, Kepri, ada juga dari Provinsi Bali tentu sebagai tuan rumah yang bergabung di event GIZ kerjasama dengan KLHK dan LKPP. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyusun peta jalan dan action plan untuk mewujudkan pengadaan yang berkelanjutan dengan prinsip-prinsip dari konsumsi dan produksi yang berkelanjutan atau Sustainable Consumption and Production. Nah, ini kemudian disebut sebagai scaling SCP di Indonesia. Kita belajar dari beberapa negara tetangga, Filipina, Malaysia. Kemudian kita sendiri memiliki keunggulan yang luar biasa. Nah, kemarin di dalam penyusunan action plan saya sangat berbangga sekali khususnya, meski bukan karena saya gitu ya, tapi saya sangat berbangga sekali karena apa yang sudah pernah saya bahas di dalam buku saya di Bacaan Wajib Praktisi Pengadaan Barang Jasa Indonesia yang saya terbitkan sekitar medio 2015-2016. Di situ di dalam satu artikel ada dua artikel khusus yang saya membahas khusus tentang pengadaan kertas. Karena saya meyakini bahwa salah satu poin dari Green Public Procurement menurut saya waktu itu adalah bagaimana kita mengendalikan pola konsumsi kertas kita agar kita bisa mengendalikan pola produksi sehingga kemudian pola produksi ini akan berdampak kepada memperkecil dampak negatif dari sisi lingkungan. Karena prinsip dulu adalah Green Public Procurement. Di perjalanan kemudian saya mendapatkan kritisi, debat, selain dukungan-dukungan tentunya. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah selain dukungan itu adalah kritisi, challenging. Karena dengan kita di-challenge, saya memang tidak terlalu suka berdebat, tetapi dikritisi, kita kemudian mengerti bahwa ada hal-hal yang perlu lain diseimbangkan gitu. Nah, kemudian ada challenge tentang itu kalau misalkan kalau pengadaan kertas dikonsolidasikan sehingga terbentuk sebuah pabrik di Kalimantan Selatan, karena dulu kajian saya di Kalimantan Selatan, karena dalam kajian saya menyimpulkan bahwa konsumsi kertas seluruh provinsi kabupaten kota di Kalimantan Selatan itu disatukan dari sisi belanja pemerintah itu sama dengan kapasitas produksi pabrik kertas nasional tingkat menengah. Tapi pertanyaannya kenapa di Kalimantan Selatan tidak ada pabrik kertas? Padahal kalau sudah ada pabrik kertas, BUMD pabrik kertas misalkan, seluruh pemerintah membeli kertas kepada BUMD itu, mengkonsumsi kertas dari BUMD itu, maka BUMD itu akan hidup. Nah, kemudian saya di-challenge dari sisi, lalu di mana pemberdayaan usaha mikro usaha kecilnya kalau misalkan langsung dari pabrikan kertas itu yang mensuplai kertas ke pemerintah? Ya betul juga gitu ya. Nah, dari challenging itu kemudian saya berpikir bahwa kita harus tetap mempertahankan titik distribusi sampai titik distribusi akhir gitu. Maka muncullah kemudian ide saya bahwa yaudah nanti pabrik kertas harus bermitra. Kalau ingin melayani belanja pemerintah, dia pengen hidup pabrik kertasnya karena konsumsi pemerintah itu sama dengan kapasitas produksinya, maka kemudian dia harus bermitra dengan usaha mikro, usaha kecil di titik distribusi, titik supply, titik terakhir. Sehingga sebayangan saya toko-toko kertas, toko-toko kecil di kelurahan itu menjadi mitra dari pabrikan kertas. Bisa dibayangkan bagaimana pembinaan usaha kecilnya, kemudian tidak pemerintah yang membina usaha kecil, pemerintah hanya menginduksi melalui sebuah kebijakan pengadaan, kemudian perusahaan besar pabrikan kertas ini kemudian membina mitra kecilnya kemudian mendapatkan sorotan dari perbankan untuk mendapatkan insentif berupa kredit usaha kecil,
atau kredit usaha rakyat untuk perorangan, atau kredit-kredit lain, fasilitas kredit lain untuk meningkatkan perekonomian. Maka aspek lingkungan yang saya bicarakan terkait pengadaan kertas, bahwa pengadaan kertas itu satu rim kertas sama dengan pohon pinus 5 tahun tanam tumbuh berdasarkan penelitian, meskipun penelitian ini challenge juga. Memang yang namanya penelitian pasti dikritisi dan di-challenge setiap waktunya. Itulah gunanya penelitian, kajian itu dikeluarkan. Nah, dengan metode konsep seperti itu, konsep green public procurement kemudian berkembang menjadi konsep sustainable public procurement dengan satu produk kertas gitu ya. Kemudian dari sisi sosialnya gimana? Oh, dari sisi sosialnya kita kembangkan lagi. Ternyata misalkan aspek ekonomi dari pendirian pabrik, contoh saja, pendirian pabrik itu akan menyerap tenaga kerja minimal ya paling tidak rata-rata adalah 300 orang pekerja. Satu orang pekerja menghidupi satu orang anak, satu orang istri. Maka ada 900 orang yang dihidupi dari pabrik kertas itu. Dari pendirian pabrik kertas itu. Multiplier efek sosialnya bagaimana? Multiplier efek sosialnya adalah semakin berkurangnya tingkat pengangguran. Kemudian semakin menurunnya tingkat kemiskinan karena pendapatan bisa dijamin dari pabrik tersebut. Ini salah satu contoh, berarti aspek dari lingkungan itu bisa berdampak positif terhadap aspek ekonomi, terhadap aspek sosial. Nah, ini juga hal yang menurut saya sudah mulai meningkat dari green public procurement yang beraspek lingkungan, kemudian bergerak kepada sustainable public procurement yang beraspek lingkungan, ekonomi, sosial. Dari pola ini, apa yang mau kita pelajari? Sekali lagi, prinsipnya adalah bagaimana kita memunculkan kesadaran tentang apa yang kita lakukan. Kesadaran inilah yang kemudian saya pahami, ini mohon maaf, ini pemahaman pribadi saja, saya pahami sebagai salah satu bentuk peningkatan ketakwaan kita. Bahwa kita harus tetap sadar apa yang kita lakukan itu tidak selalu baik, tidak selalu buruk. Sehingga dengan seperti ini kita berupaya untuk bisa mengendalikan konsumsi kita. Karena kita tahu dampaknya terhadap sektor produksi, kita bisa mengendalikan produksi kita agar dampaknya tidak berdampak negatif kepada sektor sosial, sektor ekonomi, bahkan sektor lingkungan. Inilah yang dikembangkan di dunia yang kemudian dengan konsep SCP, Sustainable Consumption and Production. Nah, alhamdulillah dalam kelas kemarin, dalam FGD kemarin, pembagian kelompok, hampir seluruhnya pilot project atau provinsi-provinsi yang ditargetkan akan menjadi pilot dalam pengembangan Sustainable Consumption and Production oleh GIZ bekerja sama dengan Kementerian KLHK dan LKPP, itu semuanya mengambil target dalam 2 tahun ke depan, di 2003-2024, itu mereka akan menguji coba teori ini, menguji coba metodologi ini melalui pengadaan kertas. Semoga ini bisa di-scaling ya, diperbesar, diduplikasi, dikembangkan lagi secara implementatif tentunya. Karena ini tidak boleh hanya konsep saja. Kita tidak boleh berhenti di konsep karena konsep ini sudah terlalu lama, maka harus saatnya tahun depan itu sudah action plan. Sudah melaksanakan. Dan kemudian nanti pada akhirnya di 2024 akhir kita bisa monitoring dan evaluasi kira-kira apa yang sudah kita teorikan, apa yang kita tesiskan, apa yang kita perkirakan ini bisa terjadi. Kalau tidak terjadi, kita akan kritisi lagi, lihat titik-titik negatifnya di mana. Tentu ini adalah sebuah upaya, karena bagaimanapun juga niatnya adalah niat baik untuk menyelamatkan kehidupan manusia dan bumi ini. Demikian, saya Samsur Ramli dari Pantai Nusa Dua, lingkungan Hotel Conrad Bali. Saya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.